adapun kegiatan kita selain kajian dari pembina kita Ustaz Subhanul Wazir Habibullah Ta'ala, akan juga nanti setelah itu akan ada buka puasa bersama di bawah juga, sekaligus nanti akan ada penyaluran donasi yang selama ini sudah kita kumpulkan dari seluruh chapter Indonesia, dan ini akan kita bagikan ke chapter-chapter yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya, yang diprioritaskan bagi member-member kita atau saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkan hal tersebut. Jadi nanti kami harap chapter bisa membantu kami untuk menyalurkan dari donasi yang sudah terkumpul. Donasi yang sudah terkumpul itu kemarin 28 juta, dan kita jadikan bentuk paket sembako itu 250 paket, dan insya Allah nanti juga ada kelebihan dari uang cash juga akan kita berikan juga nanti, karena kemarin 25 juta itu kita berikan sembako, nanti sisanya akan kita berikan itu untuk orang-orang sekitar yang ada di Masjid Al-Bidiyah ini. Itu demikian laporan yang saya sampaikan. Selanjutnya kita juga nanti ada ilmu yang akan disampaikan dari pembina kita Ustaz Subhanul Wazir, dan juga teman-teman yang di belakang bisa untuk ataupun masih di luar ataupun yang ada di sekitar untuk bisa merapat, karena kita juga kajian kita akan segera kita mulai. Dan juga alhamdulillah kita juga kehadiran senior kita Haji Dade, Masya Allah, Haji, senang rasanya bisa hadir beliau di sini di tengah-tengah kita juga, dan tentunya bisa berbagi juga dengan kita. Juga ada Om Sandi juga nih, saya tahu, alhamdulillah. Masya Allah, dan mudah-mudahan para senior-senior lain. Terima kasih. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Iya, ketua tangan udah tadi udah saya hai udah. Tadi contoh. Kami silakan buat pembina kita Ustaz Subhanul Wazir untuk memberikan tausiah dan juga nasihat buat kita. Mana ada gimana? Oh, lagi sholat. Oke, langsung aja sambil Ustaz Subhan juga mempersiapkan. Kita juga di sini sekali lagi buat teman-teman untuk tetap semangat, dan jangan lupa buat teman-teman nanti yang nanti pulang kampung, sampaikan salam buat kami. Kami juga mohon maaf atas nama pengurus pusat selama ini jika dalam pelaksanaannya, dalam kesehariannya, dan dalam ini kita masih banyak salah, kita masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya silakan Ustaz untuk bisa langsung memberikan nasihat buat kita dan tausiah buat kita. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Muslim Baker Indonesia Pusat di Masjid Al-Hamidiyah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini kita memanfaatkan momentum yang memang dijanjikan dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kegembiraan buat orang yang berpuasa. Fariha idza aftar, bahagia ketika menjelang iftar. Jadi orang kalau sudah menjelang berbuka gini, kalau Rasul sih menginformasikan harusnya bahagia gitu. Nah, mudah-mudahan di atas kebahagiaan ini kita bisa memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena akumulasi pahala al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin, bahwa ada kebaikan yang dilipat gandakan sampai 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Makanya selain kita bahagia menanti waktu berbuka, kita pengen ngobrol-ngobrol yang berbobot ini, obrolan-obrolan yang berisi daging lah istilahnya, insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat nanti. Ya, ada beberapa hal yang kita pahami bahwa istilah last life ya, ini dalam arena balap ini sudah putaran terakhir, betul? Tentu kita paham, kita masuk di 10 hari terakhir last life ini. Banyak orang menghayalkan bahwa di 10 hari terakhir itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar memang akan ada setiap tahunnya di bulan Ramadan, karena bahasa Allah umum. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sudah pasti itu ayat 14 abad yang lalu turun. Sampai Dajjal datang pun tetap berlaku itu ayat. Akan ada Lailatul Qadar. Cuma permasalahannya bertemu tidaknya kita dengan Lailatul Qadar ini merupakan rahmat kalau kita bisa menjumpainya. Dan rahmat Allah itu akan selalu ada juga setiap Ramadan. Karena memang ada rahmat, ada maghfirah, ada itqu minan. Walaupun nggak dipastikan 10 pertama, kedua dan ketiga, sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan itqu minan. Ayo bismillah. Orang yang tahu bahwa ini putaran terakhir dan dia mengerti bahwa Ramadan ini kan nggak disamakan dengan bulan-bulan lain. Ya, Rasulullah SAW ini menginformasikan bahwa ada 5 hal yang diberikan kepada umatku yang tak diberikan kepada umat sebelumnya. Saya sampaikan dari beberapa kajian kemarin bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala itu mensyariatkan puasa itu sejak Nabi Muhammad belum diutus. Kita tahu ada puasa Daud ya. Kita tahu ada puasanya Nabi Musa 40 hari dan beberapa contoh puasa-puasa orang sebelum beliau lah. Maka bahasa Allah itu kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum, seperti diwajibkan orang sebelum kalian berpuasa la'allakum, agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bisa memetik buah dari ibadah puasa yang dia lakukan. Maka kalau dia berilmu tentang puasa tersebut, dia akan memaksimalkan. Pun sudah dibahas dari awal Ramadan kemarin, ya jangan sampai lupa, kajian sering dikaitkan loh supaya nyambung bahasannya. Kalau cuma sekedar berpuasa, siapapun boleh, umum kok bahasa Allah, wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik buat kalian. Hatta orang kafir puasa aja baik, manfaat puasa buat dia. Orang mau dioperasi aja suruh puasa, betul. Tapi kalau puasa yang dimaksud fa innahu li wa ana ajzi bihi,
Ini puasa urusanku, aku yang bakal membayarnya, kata Allah. Ini nggak sembarangan orang ini. Maka bahasa yang digunakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang yang beriman. Allah nggak bilang ya ayyuhan nas. Allah nggak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman. Supaya kamu tahu syarat iman itulah yang mendatangkan kebaikan dalam puasa yang kalian lakukan. Karena Allah pengen kalian jadi orang yang bertakwa dengan puasa. Ya, tanpa iman susah bertakwa dengan Ramadan. Tanpa iman kita nggak bisa mencontoh orang terdahulu untuk puasa. Ya, orang-orang terdahulu itu ya, umurnya itu panjang-panjang loh. Itu yang namanya Adam alaihissalam itu dijelaskan bahwa 2000 tahun itu umurnya. Nabi Allah Nuh alaihissalam dakwanya saja 950 tahun. Dakwahnya doang itu. Umurnya nggak tahu, ribuan tahun. Belum lagi kaum Ad, kaum Samud, Nabi Hudnya itu Masya Allah itu ribuan tahun semua. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikatakan 550 tahun. Mereka orang-orang yang panjang umur. Kalau setengah umurnya bikin dosa, ini sisanya masih ratusan tahun. 200 tahun dia bermaksiatan, masih ada 500 tahun buat taubat, betul? Kalau kita di umat Muhammad kan pendek, sitin wasabai, 60, 70. Ada yang lebih, cuma udah gak bakal connect deh, betul? Ya mudah-mudahan sih kita panjang connect ya. Khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Cuma kalau kita ambil rata-rata umur kita 60-70, ini 40 tahun maksiat. Ini kan cuma tinggal 4 kali pemilu doang kita tobat, betul? Itu kalau nggak terkontaminasi, kebayang nggak? Makanya dengan adanya bulan Ramadan, aduh, orang ini bisa mencapai pahalanya Nabi Adam dan umatnya, pahalanya Nabi Allah Nuh dan umatnya. Kalau umur kita nggak bakal nyamain mereka dah. Ini 60 belum udah pikun, lupa mulu kita nama orang, betul? Gimana kalau umur kita sudah 80 sampai 100, lebih kacau lagi dah urusannya, ya nggak bakal sempurna sudah. Ya, saya dulu sebelum ayah saya meninggal itu suka nanya-nanya, bah, kalau orang tua tuh gimana sih ngadepin hidup? Dia ngambil napas dulu kalau mau ngomong, capek hidup. Dulu kita berdoa pengen panjang umur, udah dikasih panjang malah nggak connect sama macam-macam gitu loh. Mau sholat, pinggang merentek. Mau ngaji, tandanya lupa, dikebet sama cucu. Betul, aduh ada aja. Ini orang tua nih yang jadi kita ada bayangan, oh berarti kita kalau udah tua kurang lebih itu begitu ya. Udahlah, kita nggak bicara muda atau tua, kita nggak tahu umur kita, urusan Allah, betul? Kita minta husnul khatimah. Cuma dikasih bocoran, umur yang singkat ini ada kesempatan berbuat baik yang nilainya bisa berlipat ganda. Al-hasanatu bi asri amsalihah tadi. Satu kebaikan dibayar 10, bas ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau puasanya sendiri, Allah nggak bisa nilai manusia. Karena bahasa Allah itu fa innahu li wa anna ajzi bih. Jadi kalau puasa urusan sudah mau usah pakai nilai-nilai sudah. Ente sebatas 10 sampai 700 kali lipat semua amal selain puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bih. Ini puasa milikku, tapi kita masih bisa mendapat nilai lebih puasa apa? Memberikan makan orang yang berpuasa. Itu kayak tadi kita kan panas di masjid ini, nyampe duluan nih, ngadem di sekretariat bawah. Waduh, banyak tumpukan plastik, bacaan MBI peduli tuh, Masya Allah. Itu kan kalau dimanfaatin buat orang-orang yang berbuka ya, sembako yang ada itu, ya Allah sama dengan memberi makan mereka yang berpuasa, dan pahalanya pahala orang yang berpuasa. Satu kali orang berpuasa Ramadan, Allah yang urus bayarannya. Sekian banyak orang ditolong untuk berbuka puasa, puasa mereka yang berpahala, Allah yang tahu nilainya, itu pahala kamu. Subhanallah. Ya, belum banyak hal lain yang kita bisa lakukan. Apalagi memanfaatkan momentum Ramadan yang Nabi katakan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad itu ya. Dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan umatku ini diberikan 5 hal yang tak diberikan oleh umat lain sebelumnya, walaupun sama kondisinya. Yang pertama, khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misik. Bukti orang yang puasa itu kan pasti aroma perut itu kan keluar nggak enak melalui mulut.
Orang dulu juga sama, puasa sama. Orang mau orang mana aja sama, jangan suka ngekup, jangan suka ngotak-ngotak gitu ya. Kalau dia sih orang Bogor tat agak wangi, dingin hawa, sama aja gitu. Oh dia orang sono tat, daerah Jakarta sonoan dikit tat, itu agak kumuh tat, kayaknya aromanya lebih nggak bagus lagi. La wallahi, antum dalam istana pun khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Untuk umatku diberikan kesempatan atyab, lebih wangi ketimbang kasturi. Ini bukti bahwa kamu berpuasa. Umat terdahulu nggak diberikan atyab, Allah nggak berikan, umat Muhammad diberikan. Ya, makanya nggak usah takut puasa. Ya, jangan sungkan-sungkan, nggak usah khawatir puasa. Wa antasumu khairun lakum. Anak kalau puasa jadi nggak enak, bau mulut ngobrol sama orang, nggak apa-apa di dunia. Makanya khususkan puasamu lillah, hanya untuk Allah. Allah yang bakal ganti. Atyab indallah min rihil misk. Kemudian yang kedua, yustaghfarul malaikatu hatta yuftiru. Umat Muhammad ini didoakan sama malaikat, ya, mohon ampun malaikat buat umat Muhammad dari mulai terbit matahari dia berpuasa sampai yuftir, sampai dia iftar. Bukan takjil. La yaqul hatta ta'jil, hatta yuftir. Makanya berbuka nanti ada takjil, ada iftar, ya. Malaikat mendoakan sampai iftar. Ya, jadi takjil itu masuk. Makanya antum jangan sampai ini menggampangkan waktu takjil ke iftar tuh. Alangkah baiknya kalau sudah masuk waktu takjil, sekedar berbuka, ambil itu rutop yang basah. Kalau nggak ada yang basah, ya udah air putih, atau kita boleh minum sari korma. Ya, kalau memang harus korma yang diminum, ya, baca Bismillah minum. Kalau nggak ada air putih, baru korma kering kita makan, jadi agak basah dikit. Nanti ujungnya kita mengatakan dhahabat dhoma wa bitalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Dan jangan berlama-lama. 5-10 menit lah maksimal buat takjil. Itu ada kesempatan didoakan kita. Plus kita berjamaah sholat. Ya, supaya iftarnya nanti kita bisa memaksimalkan lah. Dan banyak ulama yang berdoa itu antara takjil dengan iftar itu. Karena mustajab doa itu sebagian mengatakan menjelang berbuka, sebagian mengatakan antara takjil dengan iftar. Wallahu a'lam bishawab. Ayo bismillah. Untuk umat Muhammad, tustaghfaru lahumul malaikah. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Kalau kita yang istighfar belum tentu diijabah. Walaupun Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kujawab. Cuma banyak orang yang nggak tahu kan cara meminta. Ya, ada orang meminta tapi talbis. Nabi sudah mengatakan innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Kalau dia talbis istighfar juga, maksiat juga, namanya kan penghalangnya jelas. Ya, walaupun dia beristighfar kok kayak nggak enteng Ustaz ya. Apalagi ini kan di 10 malam terakhir istighfar itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu bacaan yang Nabi ajarkan. Ya, walaupun beristighfar apapun kita diperbolehkan, cuma Nabi mengajarkan memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni aw fa'fu anna. Ini betul-betul dia pahami dan dia maksimalkan. Ya, kalaupun dia tidak memohon ampun, malaikat sudah minta ampun. Kalau malaikat yang minta, malaikat ini gak pernah bermaksiat loh. Sering diamsalkan kalau malaikat yang minta udah pasti dijawab sama Allah. Makanya orang kalau Ramadan enteng. Karena kalau orang kalau mau berdoa kan suruh mukadimahnya kan istighfar kan. Orang kalau udah istighfar kemudian berdoa, kemungkinan doanya itu diijabah. Ya, makanya Ramadan itu orang kalau berdoa nyaris diijabah lah. Ya, karena istighfarnya itu mungkin yang membuat dia dimudahkan dalam diberikan jawaban dari doa yang dia panjatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuzayyinullahu jannatahu kulla yaumin. Untuk umat Muhammad pada setiap hari bulan Ramadan yang mereka rasakan, Allah menghiasi sorganya. Kalian berpuasa, Allah menghiasi sorga. Sampai dikatakan bahwa ketika diinformasikan kepada orang yang berpuasa tentang indahnya sorga yang Allah hiasi, mereka mencampakkan kesulitan di muka bumi ini. Yang dia ingat cuma sorga. Yang dia tahu dunia ini ujian. Jadi dia nggak kepo dengan ujian.
Allah ujian seperti badai yang pasti berlalu. Surga no dihiasi sama Allah. Biarin dah dibikin susah, yang penting minta sabar. Ya mau bilang apa, diuji sama harta berlimpah ruah, yang penting minta bersyukurlah. Karena yang dia tahu apa? Surga. Ini hidup bukan masalah kaya atau miskin, gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Menang atau kalah, bukan. Ini hidup cuma masalahnya syukur atau sabar. Dia minta sama Allah diposisikan sebagai abdan syakuran atau abdan saburan. Diinformasikan tentang ujian yang berat ini enggak ngaruh. Lawang target dia akhirat bukan dunia. Pujian enggak membuat dia berubah. Pujian enggak membuat dia terkecoh. Dan dia tahu sekali bahwa memang hidup ini ujian. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kalau memang ujiannya berat, dia akan maksimalkan untuk bersabar. Kalau dia rasakan ujiannya itu ringan, nikmat yang dia rasa, dia minta untuk bersyukur. Bahkan dia minta, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dia minta kemampuan dari Allah untuk bisa menaklukkan dunia dengan ujian yang diberikan. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat, orang kalau sudah diberikan 4 hal oleh Allah, maka cukuplah nikmat dunia dan akhirat. Apa? Yang pertama, diberikan qalban syakiran, punya hati yang gampang bersyukur. Yang kedua, punya lisanan dzakiran, lisan yang gampang berzikir. Yang ketiga, badanan sahihan, badan yang sehat. Yang keempat, zaujatan solihah, punya istri yang solehah. Orang punya 4 ini udah memang gak gemen-gemen, bro. Gak usah banyak minta lagi udah. Ini sudah dunia akhirat ya. Ya, dikasih hati yang gampang bersyukur, gak gampang komplain. Ngelihat orang punya kelebihan tuh gak ada rasa iri, gak ada. Karena dia tahu qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, semua sudah punya mikdar. Ngelihat teman pakai motor baru, mana moge lagi. Oh, Masya Allah, nggak kesel. Dia mulu kok kapan ya Allah, nggak begitu kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Anak senang kalau dia pakai motor baru nih, kenapa? Senyumnya merekah, Masya Allah. Ya, biasanya kalau pakai motor yang nggak bagus dia agak merenggut bawa motornya gitu. Senang lihat orang jadi baik karena apa yang dia miliki. Bukan terus iri, bukan. Punya orang punya rumah, orang punya sesuatu yang memang dibutuhkan dalam hidup dia juga, dia belum memilikinya, nggak ada masalah. Hatinya bersyukur, dia anggap sudah baik, ini yang terbaik sudah. Karena dia punya Allah, nggak mungkin berbuat zalim. Wa ma rabbukum bizallamin lil abid. Tuhan kamu nggak bakal berbuat zalim sama hambanya. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, semua sudah ada ukurannya. Udah, nggak ada suuzon sama Allah sama sekali. Hatinya bersyukur, lisannya berzikir, badannya sehat. Ya, antum jangan beranggapan bahwa puasa itu dipastikan bikin sehat. Emang ada dalil mengatakan wa antasumu khairun lakum. Cuma ada dalil juga yang mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu safar, kamu sakit, jangan paksakan puasa, bayar di waktu yang akan datang. Menandakan puasa juga nggak bikin sehat buat orang sakit. Puasa pun gak bikin baik buat orang yang safar. Menandakan orang bisa gak sehat gara-gara puasa. Tapi kalau badan sehat kemudian dia berpuasa, ajib. Dalam rangka ihtisab, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Target dia diampunkan. Dengan badan yang sehat dia maksimal puasa, karena puasa ini gak merubah kebiasaan dia. Yang biasa berangkat pagi ngantor pulang sore, ya puasa ya sama. Jangan dirubah. Tumben telat ngantor puasa, kan tuh nggak boleh tuh. Nggak ada urusannya. Ya kan beda saat kita nggak sarapan, cuma ditarik sahur. Ya kan kita nggak makan siang kalau Ramadan, ya kalau makan batal bro. Makan cuma ditarik nanti menjelang waktu berbuka. Ada waktunya, ada, dan gak ada orang yang mati gara-gara puasa. Gak ada. Dia 5 bersaudara, yang 4 mati gara-gara Ramadan. Bohong dah. Gak ada bohong dah. Jangan ngarang-ngarang udah. Gak ada sejarahnya orang mati gara-gara Ramadan. Gak ada ya.
Bahkan orang-orang soleh minta supaya setahun sisinya semua Ramadan. Ya, kalau buat orang yang berilmu, oh diijabah di doa semuanya Ramadan, bahagia. Kalau buat orang yang nggak demen puasa, paling nggak demen nama doa itu, betul? Ngopi-ngopi, ada aja alasan. Ya, masya Allah, dia orang yang betul-betul badannya sehat. Ditambah lagi kata Rasul punya pasangan yang soleha. Istri yang tahu sebagai pakaian hidup buat pasangannya, bukan hakim dalam hidup suami, gitu ya. Ya karena pimpinan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan orang tuh kalau yang namanya memimpin itu ujiannya berat. Bahkan Rasul mengatakan seorang pemimpin itu akan diuji awal kepemimpinan itu dengan cacian. Yang namanya kepemimpinan itu adalah isinya cacian. Orang kalau mimpin udah pasti dihujat, dicela. Ya, jadi kalau kita pengen jadi pemimpin, hati-hati, siap-siap nih untuk dicela. Ya, karena Anda kalau sudah di atas, semua orang lihat Anda, semua akan menjadi hakim buat Anda. Anda sebagai pemimpin negeri, pemimpin sebuah perusahaan, pemimpin kota, pemimpin desa, atau pemimpin rumah tangga. Ya, yang ada dicari salah. Itu biasa, isinya pertama cercaan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu adalah isinya adalah yakni penyesalan. Nyesel gue mimpin, karena gue ngayal dulu enak, kalau jadi pemimpin ini enak nih. Nggak seenak yang dihayal kan. Ya, nggak enak, wallah nggak enak. Ya, menyesal dia, menyesal. Dan biasanya berujung kepada kekecewaan. Orang kalau sudah memimpin, wah, ujung-ujungnya kekecewaan, betul. Enggak sedikit orang yang merasakan seperti itu, maka visi dan misi mesti matang kita. Ya wabil khusus mimpin rumah tangga, karena kita punya pasangan. Sejak awal dia menikah, dia cari bukan cuma istri, pasangan dalam hidup. Orang yang betul-betul menyiapkan maklum buat dia, bahwa suaminya itu lelaki yang lelah. Lelaki yang terbebani tanggung jawab dunia akhirat, bukan cuma sekedar nafkah lahir batin, tapi dosa pasangan suami yang nanggung. Ya, kalau cuma sekedar dihujat, dicaci, dirumpi, digibah, nggak bakal merubah. Kayak kita pegal sama pimpinan-pimpinan di mana kita berada, di perusahaan, di negara dan lainnya. Antum kalau cuma menghujat para pemimpin, nggak akan pernah ada selesai. Ya, pengen ada sebuah perubahan, rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Rubah dengan lisan pun nggak didengar, jangan dipaksakan. Tapi rubah dengan doa, doakan. Maka wanita yang soleha nggak akan lelah mendoakan pasangannya. Mungkin rasanya nggak seperti dulu waktu di awal menikah. Kalau sekarang kan sudah banyak yang dilihat kekurangan, ya nggak suami nggak istri sama-sama seperti itu. Tapi kalau dia berilmu, dia tahu sekali bahwa pasangannya manusia, tempat salah dan dosa. Dia menginginkan sebuah kebaikan, dia minta sama Allah. Bukan menghujat, mencaci, menghakimi, bukan. Ya, oh masya Allah, memiliki pasangan yang soleh. Ya, ini keuntungan. Kita nggak membahas itu sebenarnya. Kita lagi membahas tentang 5 hal yang diberikan keutamaan buat umat Muhammad. Ya, udah jelas tadi. Yang pertama, umat Muhammad diberikan wangi mulutnya nanti di sisi Allah. Umat Muhammad dimintakan ampun oleh malaikat selama dia berpuasa. Umat Muhammad berpuasa, Allah menghiasi sorga. Sampai orang yang tahu, yang sedang berpuasa, tahu betapa indahnya sorga yang dihiasi sama Allah, dia akan tinggalkan rasa lelah di dunia, yang dihayalkan indahnya sorga. Umat Muhammad ini diberikan apa yang lain? Yani diberikan lagi buat umat Muhammad ini, Allah memberikan kemuliaan buat umat Muhammad, bahwa diberikan disiapkan pula ampunan di akhir malam. Umat Muhammad diberikan ampunan di akhir malam. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Oh beda lah, kata Nabi. Kalau Lailatul Qadar ada bab tersendiri. Ada bab tersendiri buat Lailatul Qadar. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa Nabi mengatakan alaysal amil yujza min amalihi idza intaha amalu.
bahwa setiap orang yang beramal itu diberikan balasan kalau amalnya sudah selesai. Menandakan bahwa Anda yang berpuasa sejak awal Anda berpuasa, sejak awal Anda berpuasa, terbit matahari hingga terbenam, demi Allah, Allah sudah siapkan, walaupun malaikat nggak minta, walaupun kamu nggak beristighfar, tapi buat Allah disiapkan ampunan karena bagusnya puasa yang kau lakukan. Allah telah siapkan kemuliaan tersebut. Allah telah muliakan umat Muhammad dengan hal yang seperti itu, yang nggak diberikan pada umat lain. Tidak. Dia hal yang kelima apa? Mustajab doa buat orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini kan semua kesempatan-kesempatan indah. Makanya ketika dia sudah tahu dia masuk di putaran terakhir, di 10 hari terakhir, ini dia udah nggak main-main. Ya sedih sih, memang Ramadan nggak kembali lagi. Perasaan baru kemarin kita menjelang Ramadan, closingan, tinggal penutupan mulu. Nggak berasa, malah mau ditutup bener-bener sama Allah. Dan nggak ada yang menjamin dia berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Nggak menjamin. Tidak menjamin sama sekali dia berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Kalau memang tidak dijamin sama Allah, maka dia memaksimalkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kebaikan. Dia mulai menghisap diri kembali, mengingat tentang keutamaan Ramadan yang tak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Ya, tentang masalah ini bulan Quran, dia mulai cross check nih, apakah sudah hatam Quran? Karena kalau sebelum Ramadan alasannya kan setan ganggu dia mulu, malas baca Quran. Ini kan Ramadan apa? Diikat setan. Ya. Dan keutamaan itu diberikan pada umat Muhammad di keutamaan yang kelima, bahwa setan itu diikat. Umat terdahulu tidak. Jadi Anda nggak punya alasan susah beribadah karena digoda sama setan. Ini setan semua diikat. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu, nggak ada alasan menggoda kita. Jadi kalau sampai Anda malas baca Quran, Anda yang setan. Jangan salahkan setan. Setan memang tempatnya salah. Cuma saat ini setan sudah nggak berlaku godaannya. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Jin dibelenggu. Kelas ya. Kalau kita salahkan setan ketika kita ngantuk dalam majelis, setan memang suka bikin begitu. Ya. Kita dibikin ngantuk dalam sholat, ada jin yang memang kerjaannya begitu. Ini semua diikat, semua dibelenggu. Kok masih saja dia ngantuk? Kok masih saja dia jadi orang-orang yang enggan memaksimalkan kebaikan? Ini ada yang salah. Ada yang salah. Ayo buru-buru dia kritisi supaya sisa waktu ini dia bisa maksimalkan untuk berbuat kebaikan. Last left. Ya, ini kalau ini sudah embat-embatan nggak ngelihat kiri kanan kita. Makanya dijelaskan bahwa salafus soleh, orang-orang terdahulu mencontoh Rasul. Kalau udah 10 malam terakhir kayak begini, ikat perut, i'tikaf. Syukur bisa 10 hari dalam masjid. Nggak mampu pilih malam ganjil saja, nggak mampu pun malam saja jangan sampai enggak. Ya, jangan terus yang bisa 10 hari meremehkan yang cuma bisa malam ganjil doang. Yang bisa 10 hari bisa malam ganjil doang meremehkan yang cuma bisa malam doang. Lu Etika berapa hari? Ya cuma malam ganjil doang. Ya payah. Kata yang malam ganjil, ada yang lebih kacau lagi, malam doang, Kita masih mending. Ya kalau begini mah surga jauh dari ente dah. Masya Allah. Hati-hati ya. Syarat berjumpa dengan Lailatul Qadar itu bukan i'tikaf. Antum jangan salah paham nih. Ya, karena keumuman malaikat turun itu nggak harus di masjid. Malaikat turun di tempat yang memang nggak ada penghalang, nggak ada lukisan bernyawa, nggak ada patung yang menyerupai makhluk, nggak ada anjing. Jadi kalau perempuan nggak bisa i'tikaf nggak ada masalah. Warqaqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat perempuan. Rumah lebih baik buat perempuan. Ya, walaupun perempuan mau i'tikaf nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting jangan menimbulkan fitnah, jangan pakai aroma-aroma yang menyengat. Harus pakai mahram. Dan i'tikaf itu sunnah. Sunnah nggak boleh mengalahkan yang wajib. Gara-gara ibu i'tikaf, ini sahur nggak ada yang masak, buka nggak ada yang masak. Anak pada komplain, mah, ya Allah mah, nggak ada yang makan sahur loh semalam. Habis gimana, mama kan i'tikaf? Nah itu nggak boleh. Ya nggak boleh itu ya. Karena bikin makanan itu lebih wajib ketimbang i'tikaf buat perempuan itu. Dan yang namanya wajib itu pahalanya nggak pernah dikalahkan dengan yang sunnah. Orang suka salah paham nih. Ya,
Ana sih enggak tat, biar gimana ana mah itikaf, biar suami ana ngelarang tat. Oh, Masya Allah. Ini dahsyat sekali ya. Kalau sampai dia ngelarang, ana hulu. Masya Allah. Kata lakinya yes. Emang lagi pengen gua. Betul kan? Jangan Bu, yang sunnah itu enggak pernah mengalahkan yang wajib sampai kapanpun. Ya. Jadi kita jangan modal semangat nih, karena banyak orang beribadah modal semangat nih. Ya dalam rangka mengambil keutamaan, dilihat, ana sih mendingan di masjid orang aja dah. Banyakan orang sunnahnya dah. Orang sunnah. Sampai pada ngumpul semua, sampai sholat miring-miring kayak koin, susah. Ngapain nyiksa diri? Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Selama di masjid itu nggak ada kuburan, nggak ada penghalang, yang Malaysia. Ya, fatal. Dan memang DKM atau takmirnya membuat orang bahagia dengan beritikaf. Ya, nggak usah dibebani dengan beban-beban yang berat, sampai bayar-bayar, nggak usah. Ya, dari zaman Nabi yang mau itikaf nggak pakai bayar-bayar gitu loh. Yang mau itikaf fatal. Insya Allah dia juga orang yang tahu diri, pasti akan membantu dengan sendirinya gitu loh ya. Ini kan banyak jadi ajang bisnis deh. Ya. Dari zaman Nabi orang itikaf ada, bukan tidak. Ya, tapi nggak terbebani. Masjid nggak jadi sesuatu yang mahal gitu loh. Makanya masjid kan harus wakaf milik umat. Tapi tetap ada aturan main. La masjidun usis ala taqwa min awwal yaumin. Masjid itu didirikan landasannya takwa kepada Allah. Jangan sampai salah nih ya. Masya Allah. Dia maksimalkan. Karena dia tahu sekali ini mumpung ikatan setan sama jin masih berlaku ini. Ya, sampai nanti masuk 1 Syawal. Ada Lailatul Qadar ada. Dia perhatikan kapan turunnya malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil. Ulama mengatakan kita nggak pernah tahu kapan malam ganjilnya. Sebaiknya 10 malam terakhir konsentrasi di situ kita. Karena di antara malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun plus 4 bulan itu. Mungkin umur kita nggak sepanjang umur Adam, Nuh, Hud, kaumnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Cuma jumlah bilangan pahala yang kita miliki 83 tahun plus 4 bulan dikali 700 kali lipat. Itu belum ditambah sama orang yang kita kasih makan sahur, kita kasih makan berbuka, pahala mereka pahala kita. Embat-embat. Last life-nya diperhatikan banget ya. Dia memaksimalkan kebaikan karena dia nggak pengen terjebak dalam kesalahan. Masya Allah. Ya, dia maksimalkan. Ya, dia khawatir sekali kalau sampai dia nggak berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, karena memang nggak ada yang memastikan dia berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Nggak ada yang bisa memastikan. Oleh karena itu dia maksimalkan berbuat kebaikan. Apalagi prinsip Abdullah bin Umar yang dia pegangkan. Kalau di sore hari ada kesempatan berbuat baik, nggak dia tunggu pagi. Di pagi hari pun ada kesempatan berbuat baik, dia nggak tunggu sore. Fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Nah teman-teman MBI, ayo bismillah, saling mengingatkan di antara kita. Ini kita udah masuk malam ke-23 hari ini, betul? Saran ana sih yang laki-laki khususnya, jangan sampai nggak itikaf. Walaupun cuma malam antum. Cari tempat yang membuat antum nyaman, ya, yang membuat orang yang ditinggalkan pun nyaman. Bukan nyaman buat antum pribadi, bukan buat semuanya nyaman. Tempat yang gak memaksa antum untuk terbebani ketika antum mau beritikaf. Ya, kemudian banyak berdoa, banyak minta ampun sama Allah. Karena target orang yang puasa itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Targetnya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Targetnya itu disiapkan ampunan yang banyak dan pahala yang besar. Kalau bisa seperti itu, Allah muliakan kita dengan surga. Bahkan dibuka yang namanya Babu Royan. Ini yang dikatakan Fariha yang kedua. Fariha idalaki rabbah, akan bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti, membawa pahala puasa. Bahkan puasa bakal memberikan syafaat. Fasyafi'ni fihi, berikan aku syafaat, aku beri syafaat kepadanya. Allah, kenapa? Taraktu, dia meninggalkan makan dan minum karena mana tu akla wasyaraba wasyahwa fasyafi'ni fihi. Aku bisa membuat dia tidak makan minum bahkan menahan syahwatnya karena Engkau ya Allah. Berikan aku memberi syafaat buat dia. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini maksimal buat kita insyaallah, karena masih banyak kegiatan lain yang direncanakan juga, Ramadhan dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat insyaallah. Anda kembalikan pada pembicara, mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu. Na'am.
Ya, syukur jazakallah Ustaz atas nasihat yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita untuk tetap istiqomah hingga akhir Ramadan nanti. Oke, buat teman-teman kami persilakan ada 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan karena setelah ini kita ada kegiatan berikutnya. Ada yang pengen ditanyakan teman-teman? Atau ada lantur? Ya, dari mana? Silakan, sini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya Teguh dari Depok. Ya. Ingin bertanya, sebelumnya saat taraweh biasa ada kajian yang dicampur saya. Kata sebelum bicara itu Ustaz itu mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau berdoa wajib kita bersolawat terlebih dahulu. Ketika tidak bersolawat kepada Nabi maka di situ doa kita terhalang untuk terkabul. Nah itu apakah benar atau tidak ya Ustaz? Barakallahu na'am. Ya memang ada hadis yang menjelaskan bahwa terputusnya sebuah doa yang tadi ditutup dengan sholawat gitu lah. Jadi bukan berarti nggak dijawab oleh Allah, karena nggak jadi sebuah kewajiban kita bersolawat dalam doa kita, tapi merupakan sebuah kebaikan ketika kita bersolawat kepada makhluk yang Allah cintai. Ya, dan Allah sangat menyukai orang yang bersolawat kepada makhluk yang dicintainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, ada lagi? Oh iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, beberapa kali saya nanya kaitannya dengan orang tua Pak Ustaz. Ya. Kebetulan orang tua saya sekarang udah sepuh sekali, sudah sampai 95. Dan memang saya selalu ada apa itu setan atau gimana, pengen selalu itikaf aja gitu Pak Ustaz. Ya padahal saya harus nunggu orang tua gitu, di antaranya itu Pak Ustaz. Kira-kira apa itu kaitan dengan orang tua gimana? Ya. Yang kedua Pak Ustaz, ada nggak doa-doa khusus kaitan dengan orang tua ini saya Pak di Ramadan ini? Ya. Dan yang terakhir mungkin ya, kaitannya bagaimana saya tidak merasa capek gitu ya, istilahnya tidak merasa lelah gitu, kaitannya dengan orang tua. Karena Ya. apa? Dia kan kalau mau buang air harus kita botol Iya. kan gitu kan, itu Pak Ustaz ya. Saya rasa itu aja Pak Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keinginan antum untuk beriktikaf itu bukan godaan setan. Apa setan diikat, betul nggak? Setan diikat, jin dibelenggu. Ya. Jadi nggak mungkin lah ya. Itu sebenarnya bukan, itu ada hawa nafsu yang kita miliki, keinginan yang kita miliki itu untuk beribadah. Tapi tetap dalam Islam ini kan harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Gitu ya. Ya, di satu sisi memang antum tahu bahwa itikaf itu merupakan ibadah sunnah muakkad yang ditekankan sama Rasulullah untuk dilakukan di akhir Ramadan. Tapi di sisi lain memang ada kewajiban antum. Ya cuma antum yang tahu betapa urgentnya antum buat orang tua antum gitu. Nggak usah merasa berat. Apa yang membuat berat? Mumpung masih ada, antum masih kebuka pintu surga buat antum. Jangan ada istilah kata berat. Ya orang tua antum pernah lebih berat bawa antum dalam kandungan. Ya, orang tua antum lebih berat lagi ketika makan, antum nangis minta bikinin makanan, dimasakin, antum nggak makan bahkan dilepein. Bahkan lepehan makanan antum itu dimakan sama dia. Antum nggak peduli, pokoknya bangun malam kalau aku nangis, susuin aku, tetein aku. Ini kita lebih membuat dia berat dulu. Kalau sekarang orang tua kita juga memang bukan maunya dia. Bahkan Allah katakan yutikuna, ini orang yang dilemahkan sama Allah. Ya, cebokin dia. Paling berapa lama kita menyebokin dia? Mumpung masih ada. Dan al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Nggak nutup kemungkinan dilalah Allah buat kita tua renta beliau nanti, anak kita akan memuliakan kita insya Allah. Makanya keramat dunia buat antum. Intinya nggak usah khawatir. Yang namanya sunnah, pahalanya itu nggak pernah bisa mengalahkan pahala yang namanya wajib. Jadi jangan antum beranggapan bahwa kalau nggak itikaf antum nggak ketemu Lailatul Qadar. Ini pendapat yang salah. Malaikat turun di mana saja. Cuma ulama mengatakan kemungkinan malaikat turun di tempat yang seperti masjid. Memang masjid nggak ada lukisan bernyawa, nggak ada patung yang menyerupai makhluk, nggak ada anjingnya kan. Lebih banyak orang soleh yang beribadah. La masjid usisa ala taqwa min awwal yaumin tadi. Di dalamnya orang-orang yang bersuci, orang-orang yang beribadah, betul? Tapi kalau memang nggak mampu, malis ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sudah antum di rumah, antum nggak beritikaf. Itikaf itu ibadah sunnah
yang wajib di masjid. Ada 3 ibadah sunnah yang wajib di masjid. Sunnah tapi wajib di masjid. Apa? Tahiyatul masjid, syuruk, sama i'tikaf. Ya, jadi itu ibadah sunnah yang wajib di masjid. Padahal ibadah sunnah disarankan di rumah. Ya, lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah berikan kesabaran buat antum menghadapi orang tua antum insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, satu lagi. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustaz, keluarga Ustaz, tim kajian dan keluarga tim. Wa iyyakum insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Kebetulan mayoritas di 10 malam terakhir ini saya lagi masuk shift malam Ustaz. Ya. Lalu gimana agar saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan tetap semangat di 10 malam terakhir ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Memang pentingnya kita mendalami tentang tauhid rububiyah supaya kita tahu bahwa Allah itu nggak susah. Allah itu zat yang tidak susah. Ya, jadi kita jangan beranggapan bahwa kalau kita mau beribadah kepada Allah itu berat, harus begini, harus begitu lah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Yang Nabi sarankan kita untuk membaca setiap di malam-malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan antum bisa baca di mana saja. Selama di tempat yang memang boleh menyebut nama Allah. Ya, antum sedang bekerja, itu wajib kerja, betul? Pahala antum lebih besar ketimbang i'tikaf, akhi. Ditambah antum mengatakan innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ditambah antum berzikir, bertasbih, bertahmid. Bahkan antum mensupport, taruh antum nggak bisa beriktikaf, antum punya sedikit rezeki, antum sumbangkan makanan, minuman, kopi buat orang-orang yang iktikaf supaya nggak ngantuk. Itu pahala mereka, pahala antum. Ayo jadi al-qais, orang yang cerdas. Dana nafsa wa amila lima ba'dal maut, yang menahan syahwat dunia untuk urusan akhirat. Ya, jadi kalau memang kita sudah nggak bisa baca Quran, jangan nggak sedekah Quran, istilahnya gitu. Kalau kita sudah nggak bisa berpuasa, jangan nggak fidyah atau nggak bantu orang untuk berbuka. Kalau kita memang sudah nggak bisa berbuat baik ya secara maksimal, jangan nggak membuka peluang orang untuk berbuat baik secara maksimal. Mandalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah. Ya, masya Allah. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa mewakili ataupun bisa terjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Terus juga kita juga kehadiran ada Ustaz Dani juga nih, Ustaz. Masya Allah. Iya, barakallahu ahlan wa sahlan. Ustaz Dani juga lagi hadir sibuk di sama sini. anak-anak kan. Alhamdulillah dia pengen di last time ini ikutan hadir sama Ya, teman-teman. barakallah. Sampai beliau tuh katanya pengen datang ke MBI. Wah, lebih utama dulu deh kata dia. Makanya Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terus juga sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Nanti kita juga nanti sebelum nanti ada berbuka juga, ada takjil juga dan juga iftar. Kita juga nanti akan ada simbolis masing-masing chapter perwakilannya ya. Berarti ada dari Jakarta, Bogor, ada mungkin Depok, Tangerang, Bekasi. Untuk secara simbolis akan menyalurkan donasi yang selama ini sudah kita umumkan. Nanti minta perwakilannya aja untuk simbolisnya aja, gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Berikutnya kita nanti akan takjil dan juga secara simbol pemberian donasi. Untuk itu bisa teman-teman bisa mungkin masih ada waktu bisa saling diskusi ataupun pengen membaca Quran atau tilawah, silakan aja. Demikian untuk kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.